Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saleh-Saleha. Berjumpa lagi dengan Ustazah Della. Nah, semoga hari ini Saleh-Saleha selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Saleh-saleha, sekarang siapkan alat tulis, buku tema, dan modulnya ya. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran keempat. Nah, sekarang coba dengarkan percakapan antara Siti, Beni, dan Dayu. Kata Beni, teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Kemudian, Dayu berkata, bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari, dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Lalu Siti berkata, wah, ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, jadi ada acara pentas seni di sekolah Beni. Jadi mereka akan menampilkan tampilan per kelasnya. Ide dari Dayu, tampilannya adalah menari karena kakak Dayu pandai menari. Jadi mereka bisa latihan bersama kakak Dayu. Sekarang dengarkan teks berjudul Ayo Menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Nah, Saleh-saleha, kita sudah membaca teks Ayo Menari. Di sini menceritakan bahwa Dayu bersama teman-temannya jadi latihan menari. Dan mereka latihan menari di rumah Dayu dilatih oleh kakaknya Dayu. Nah, setelah itu mereka bermain pesawat terbang dan menerbangkan pesawat kertasnya ya. Saleh-saleha tahu tidak ya, kenapa pesawat terbang itu bisa melayang, bisa terbang dia di udara? Kenapa ya? Itu karena ada tekanan udaranya. Jadi, kemarin kita sudah belajar benda padat, benda cair. Hari ini kita belajar yang ketiga adalah benda gas. Nah, coba dengar teks berjudul Benda Gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara.
Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, soleh-soleha, kalau kemarin kita belajar benda padat, contohnya ada kursi, meja, pensil, papan tulis, itu semua bisa disentuh. Kemudian benda cair contohnya adalah air, ada jus, ada minyak, itu adalah benda cair. Dan kita bisa menyentuhnya ya, kita bisa menyentuh air, menyentuh minyak, menyentuh jus. Nah, sekarang kita belajar benda gas. Benda gas itu seperti apa contohnya? Angin atau udara, atau coba lihat di dalam balon itu, di dalamnya terlihat seperti lingkaran, tetapi kosong ya. Karena tidak bisa kita lihat. Seperti angin, apa kita bisa melihat angin? Apa ada warnanya angin? Apa kita bisa menyentuh angin? Nah, jadi benda gas itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Tapi dia ada ya. Nah, sekarang coba tentukan dari ke-6 gambar ini manakah benda yang mengandung gas di dalamnya. Ini adalah batu es di dalam gelas. Apakah ini benda padat, benda cair, atau benda gas? Nah, batu es saat dia masih keras itu adalah benda padat. Jadi ini bukan benda gas ya. Kalau batu esnya sudah mencair, sudah menjadi air kembali, berarti dia benda cair. Tetapi kalau dia masih bentuknya keras seperti ini, dia disebut benda padat. Nah, jadi ini bukan benda gas. Kalau ini Benny sedang meniup balon. Nah, di dalam balon yang ditiupkannya adalah, ini adalah benda gas, ada udara di dalamnya. Jadi, ini adalah contoh dari benda gas. Nah, jadi yang merupakan contoh benda gas kita beri tanda centang di kolom ini. Nah, yang kedua, ini adalah Benny meniup dalam kantong plastik. Nah, yang ditiupkan adalah udara. Jadi, ini contoh benda gas atau bukan ya? Nah, ini adalah contoh dari benda gas. Yang keempat, ini adalah pasir. Pasir adalah contoh dari benda padat. Jadi, pasir bukanlah benda gas. Yang kelima adalah kopi. Nah, air kopi apakah benda padat, benda cair, atau benda gas? Air kopinya adalah benda cair. Karena kalau kita masukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Kalau kita masukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Jadi bukan benda gas. Sekarang yang keenam, ini adalah ban mobil. Ban mobil di dalamnya itu ada udara atau tidak? Nah, di dalam ban mobil ada udara. Makanya kalau ada ban mobilnya kempes, itu harus diisi anginnya. Nah, jadi ban mobil adalah contoh dari benda gas karena ada udara di dalamnya. Jadi yang contoh dari benda gas adalah meniup balon, meniup kantong plastik, dan udara di dalam ban mobil. Nah, sekarang mari kita bermain games. Angka berapakah yang ada di balik gambar-gambar berikut ini? Nah, di sini ada banyak gambarnya ya. Ada topi, ada gambar rok, bunga, sepatu, buku, balon, buah, baju. Nah,
Bagaimana cara bermainnya? Kita bermain perkalian seperti yang kita pelajari kemarin. Semua yang dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Kalau angka yang dikalikan dengan angka 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Sekarang kita coba bermain gamesnya. Caranya kita membaca dari atas, kemudian kita pasangkan dengan yang di bawah dalam kotak yang berwarna biru ini ya. 0 dikali 0 sama dengan 0. Jadi di sini hasilnya. 1 dikali 0 sama dengan 0. Jadi ini dikalikan dengan 0. 2 dikali 0 hasilnya juga 0. 3 dikali 0 hasilnya juga 0. 4 dikali 0 juga 0. Nah, sekarang ada hasilnya yang ditutupi dengan gambar gelas yang berisi jus. Sekarang 6 dikali 0. Berarti hasilnya ditulis di sini berapa? 6 dikali 0 adalah 0. Semua yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Sekarang yang ini lagi. Coba, di sini ditutupi hasilnya dengan gambar topi. Cara membacanya apa? Kita pasangkan yang di atas dengan yang di samping. 0 dikali 1, 0. 1 dikali 1, 1. Berarti kalau yang ini, yang di atasnya hasilnya di sini adalah 4. Dan yang di sampingnya adalah 1. Berarti 4 dikali 1. Sama dengan 4 kali angka satunya. Kalau dikalikan 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. Sekarang yang ditutupi dengan gambar rok. Perkalian berapa ini? 9 yang di atas dipasangkan dengan yang di sampingnya. 9 dikali apa yang di sampingnya? 1. 9 dikali 1 sama dengan 9. Semua angka yang dikalikan dengan 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, di sini angkanya juga ditutupi. Apa angka di atasnya? 2 dikali dengan angka di sampingnya. Dikali 4. 2 dikali 4 berarti 2 kali angka 4-nya. Berarti kita tambahkan angka 4-nya sebanyak 2 kali. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Sekarang angka ini yang ditutupi dengan bunga mawar. Angka di atasnya adalah 6. Yang di sampingnya adalah 6. 6 dikali 6 sama dengan berapa? 6 dikali 6. Lihat di sini. Tambahnya di sini 30. Kita tambahkan 6. 30 ditambah 6 sama dengan 36. Berarti 6 dikali 6 sama dengan 36. Sekarang ini bola ini. Di sini adalah di atasnya 1, di sampingnya 7. 1 dikali 7 sama dengan 7. Setiap yang dikalikan angka 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Sepatu. 7 dikali 7 sama dengan 49. 3 dikali 8 sama dengan 24. 8 dikali 9 sama dengan 72. 4 dikalikan dengan 10 sama dengan 40. Sekarang kita lihat yang hasil perkaliannya adalah 16. 2 dikali berapa hasilnya? 16. 2 dikali 8. 2 kali 8 berarti 2 kali angka 8-nya. 8 tambah 8 sama dengan 16. 4 kali berapa hasilnya 16? Coba dilihat di dalam tabel yang kita isi tadi adalah 4. Kemudian ada lagi 8 dikali 2. Kita balikkan. Hasilnya juga 16. Sekarang dikalikan 1. Semua angka yang dikalikan 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. 16 kali 1 sama dengan 16. Sekarang perkalian ini. Nah, untuk menghasilkan angka 21. 3 dikali 7, 21. 7 dikali 3, 21. 1 dikali 21, hasilnya juga 21. 21 dikali 1 sama dengan 21. Coba lihat di tabel yang kita mainkan tadi ya.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.